Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya serta nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi ini kita Muharram Kiai Haji kita Mahfudin MA. Alhamdulillah juga sudah datang kita, dan dalam kesempatan ini PKM ingin menyampaikan bahwa kajian subuh selama bulan suci Ramadan tetap kita laksanakan. Jadi kita tidak ada berhentinya kajian subuh, dan kita walaupun dalam kondisi yang antuk, apalagi ibu-ibu yang habis menyediakan untuk sahur, kita tetap hadir di masjid ini untuk kajian subuh, tetap kita menimba ilmu. Dan juga dalam kesempatan ini juga DKM menyampaikan bahwa kegiatan di masjid kita selama bulan suci Ramadan, kita ada kegiatan buka puasa bersama, terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian ingin bergabung, dan dimulai sebelum kita buka bersama, lebih dahulu kita seperti biasa kita zikir dan juga tahlil dan tahmid, dan selanjutnya pada bisa kita lanjutkan dengan sholat tarawih bersama dan tadarusan, dan selanjutnya begitu terus. Dan kita doakan mudah-mudahan dalam menjelang bulan suci Ramadan ini dan kita selama pelaksanaan kegiatan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan kita diberikan kekuatan oleh Subhanahu wa taala dalam menjalankan kegiatan selama bulan suci Ramadan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita kepada beliau. Silakan yang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Jami Nurul Ihsan Kayu Ringin RW 25 RT 4 Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Angkat nomor telepon hubungi sendiri Bapak Ketua
Jemaah rahimakumullah, dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan, di samping nanti kita melanjutkan kajian kitab ini, halaman berapa Pak Ustadz? 26 Sunnah Saktatus Shalah. Iya, ya khair. Saktatus Shalah, sakat-sakat, jadi diam yang ada di dalam sholat. Sebelum kita melanjutkan diamnya di dalam sholat, saya ingin menjelaskan tentang puasa dulu, biar nanti kita puasanya kalau ada ilmunya itu lebih sempurna, lebih afdal, lebih istimewa di hadapan Allah. Kemarin waktu kita ngaji di tempat sana, Ustaz biasa sudah terbiasa puasa biasa, tapi keterangan ilmu itu kalau tidak diingatkan banyak yang lupa. Ya, kenapa? Dipakainya setahun sekali. Contoh yang paling sederhana, sholat jenazah saja yang sholat sudah biasa, tapi coba cek sholat jenazah, apa semua bisa? Belum tentu. Paling gampang ya, niat saya sholat apa yang disolatkan oleh imam, betul sah. Tapi alangkah lebih indahnya kita bisa membaca doanya dari awal sampai akhir. Saya kayak kita sholat jamaah, niat saya sholat mau menaikkan Allah Akbar, diam baik, udah sah. Tapi apa kesempurnaannya sama? Beda dengan ada baca fatihahnya, rukuknya, sujudnya, dan lain-lain sebagainya. Begitu ya. Jadi karenanya pelajaran yang diulang-ulang ini bukan berarti jelek. Sampean makan diulang-ulang aja itu kan bukan berarti jelek. Makan diulang-ulang enggak? Diulang-ulang. Tidur diulang-ulang. Minum diulang-ulang. Sama sholat diulang-ulang, tapi kesempurnaannya tetap akan semakin bertambah dan bertambah, apalagi kalau kita semakin paham dan mengerti di dalamnya, insya Allah. Ya rahimahullah. Jadi yang kita harapkan ini ahlan wa sahlan bihudurikum. Ya, sebelum menerangkan bab di 26 tadi, kita pertama kita terangkan apa namanya, yajibu shaum Ramadan, sesuatu yang mewajibkan puasa di dalam puasa bulan suci Ramadan, halaman 40 Ustaz. Jadi nanti kalau sudah sampai sini tinggal diloncat saja nantinya. Jadi nanti tetap nanti kembali di halaman 26, tapi sekedar mengingatkan karena puasa tinggal berapa hari lagi? Berapa lagi? 20 hari lagi? Benar apa? Udahlah, kita tinggal nunggu pemerintah aja biar enak. Ya, gak usah hitung-hitung, ntar nanti gak tepat lagi, sakit hati nantinya. Gitu dah, kita ikut pemerintah aja dah, insyaallah. Ya rahimahumullah. Karenanya kita minimal membaca doa dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan ini dengan doa yang masyhur yang senantiasa diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sudah hafal semua doanya? Sudah? Satu-satu yang bisa boleh pulang. Lihat, makanya kita nanya kan, puasanya sering dilakukan, doanya kok gak tahu bagaimana ceritanya itu. Kalau doa sholat mah udah hafal semua, udah pas tangan kalau naik sepeda mah, gitu ya. Ya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
ini. Gara-gara orang Medan ini. Sama-sama. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, aku mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami dengan penuh ketentraman dan dengan penuh kekuatan iman, sehat dan selamat, dan dengan kekuatan Islam, karena Tuhanku dan Tuhanmu juga. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hafal? Hafal? Ulah seri atuh ibu. Hafal bapak-bapak? Sudah tahu doa awal Ramadan? Sudah tadi. Hafal belum? Gitu kan? Jadi supaya nanti Allah anugerahkan kepada kita datang Ramadan, Allah berikan penuh ketentraman, Allah berikan penuh dengan kekuatan iman, Allah berikan penuh dengan kesehatan, keselamatan, dan juga kekuatan Islam, semata-mata karena Tuhanku dan Tuhanmu juga. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu ya, itu terjemahan Indonesianya begitu. Bahasa Arabnya tadi Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Apa? Udah, yang penting udah dibaca. Yang penting sudah dibaca. Artinya kita ini sudah memohon kepada Allah awal Ramadan segera dihadirkan. Allah berikan penuh ketentraman, penuh dengan kekuatan iman, sehat walafiat, selamat, serta kekuatan Islam, semata-mata kekuatan penuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti tarawihnya bisa selesai. Jangan karena kekenyangan, kepenyuhan, perutnya penuh karena makanannya enak-enak, diajak tarawih udah lemes. Itu penyakit jasmani itu kalau dikasih makan penuh Pak, itu pasti lemes. Beda rohani, kalau rohani dikasih ilmu penuh, semangat. Allahu Akbar. Begitu. Oh, jasmani dikasih makan penuh, kasih duit penuh, males. Kasih kesehatannya penuh padahal. Tapi bukan dikayuringin bukaan. Oh, sana. Di planet yang lain. Ya, baik. Kemudian juga yang perlu diingat lagi adalah syarat sahnya puasa. Syurutu sihhatihi arba'atu asya. Syarat sahnya puasa itu 4. Yang pertama al-islamu Islam. Yang kedua wal aqlu akal. Yang ketiga min nahwi haidi wa
nifas, maka kalau itu suci wajib puasa. Kalau laki-laki nggak ada haid, jangan macem-macem. Dan saya ada uzur apaan? Laki-laki kok uzur-uzuran? Lagi men Ustaz. Jangan macem-macem ya. Karena membatalkan puasa sehari tanpa ada uzur, sebagian ulama berpendapat tidak cukup dikodoi dengan berpuasa 1 bulan berturut-turut atau bahkan 3 bulan berturut-turut. Ada yang mengatakan 2 bulan berturut-turut, tidak cukup kalau membatalkan puasa dengan disengaja tanpa uzur. Lambung, makanya dilatih dengan puasa sunnah. Kan ada alasan lambung ya. Halo? Ada nggak yang alasan lambung? Di mana itu? Hah? Jauh orang di sini. Jauh. Masya Allah, maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, pagi Ustaz bukan marah. Kita kan biar seger pagi-pagi gitu ya. Jadi kalau makanya ada puasa sunnah itu dilatih sebelum datang wajib. Pelari aja kalau mau perlombaan itu kan ada trainingnya dulu, latihan dulu. Lo kita main tinju dulu langsung perang aja, kandas KO. Baru hari pertama kedua udah tepar, traweh, udah males, tadarus males. Ini bukan di sini, bukan ya. Bukan sekarang, nanti. Jadi syarat sahnya puasa pertama Islam, kedua berakal. Kalau yang tidak berakal boleh tidak puasa. Makanya kalau main gak puasa gampang, stres aja. Ya, calon berstres yang terjadi. Ada di sini calon. Camat banyak calon mati. Gitu ya. Berakal, kemudian suci dari haid, ya, kemudian suci dari nifas, serta mengetahui keadaan waktu, harus paham kapan waktunya puasa, kapan mulainya. Jadi kalau kita nggak ngerti main puasa aja, repot, itu namanya jahil, ya. Karenanya hal ini harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang kedua yaitu arkanus shaum atau arkanuhu, rukunnya puasa. Ini harus tahu. Kita puasa nggak tahu rukunnya, pantas nggak sah, pantas tidak menghasilkan la'allakum tattaqun, padahal sudah dijanjikan. Rukunnya harus tahu. Ada berapa rukunnya? Ada 3. Ada 3. 1 belum. 1, lailatan likulli yaum fil fardi, setiap malam ya wajib meniatkan dalam ibadah puasa wajib. Puasa wajib niat tiap malam. Menurut mazhab Syafi'i. Kita mazhabnya siapa? Apa ini? Syafi'i. Jangan mazhabnya odong-odong. Mazhab Syafi'i. Kemudian jumhur ulama menurut Imam Malik boleh kita niatkan di awal Ramadan niat berpuasa sebulan penuh. Sebab apa? Dikhawatirkan ada uzur, sebab perjalanan, sebab lalai ngantuk, sebab kecapean, sebab sakit, malamnya kagak niat, besoknya tetap puasa. Sementara ibadah wajib tanpa disertai niat sah atau tidak? Sah atau tidak? Gak sah. Main puasa baik, sholat kagak niat sah gak? Kagak sah. Puasa juga sama. Cuma bedanya antara sholat dengan
puasa harus diniatkan setiap malam. Sholat diniatkan harus setiap mau mengerjakan sholat. Begitu. Jadi jangan sampai kita tidak paham rukunnya tadi. Sehingga banyak orang kan kemarin sudah niat, Ustaz. Niat cukup sekali. Kan bisa. Niat cukup sekali. Niat sholatnya 5 kali, niatnya cukup sekali. Gak bisa. Tetap harus disesuaikan. Makanya kalau dalam kaidah fikihnya itu adalah qasdus syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Itu dalilnya Imam Syafi'i itu. Qasdus syai'an muqtarinan bi fi'lihi itu kita niat sengaja sesuatu melakukan satu perbuatan dilakukan pada saat itu kita meniatkan untuk ibadah yang dikerjakan. Kayak sholat, usolli fardhu subhi, kayak puasa, nawaitu shauma ghadin, kan begitu. Untuk diniatkan besok, ya. Bisa dimengerti halo? Insyaallah ya. Kemudian apa lagi? Rukunnya tadi niat pada malam hari, tiap-tiap satu hari di dalam sholat, di dalam puasa fardu, jadi setiap malam. Kemudian meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, tarku muftirin, meninggalkan yang membatalkan puasa secara sadar, tidak terpaksa, tidak bodoh, ya, juga tidak karena uzur. Karenanya yang membatalkan puasa itu puasa Ramadan bukan hanya makan minum. Makanya dalam kaidah ilmunya harus diterangkan bab puasa ini. Halo. Jadi puasa itu menurut Imam Ghazali dibagi dua, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dibagi menjadi 3 tingkatan. Berapa tingkatan? Berapa tingkatan? 3. Kita sudah jilid berapa ini? Halo? Sampai udah berapa tahun puasa sampai? Bukan hari ini aja kan? Ibu-ibu udah berapa tahun puasa? Dari semenjak kecil. Ada berapa tingkatan puasa? Nah ini makanya kan harus dikasih tahu. Di sini ada ilmunya nih. Di Masjid Nurul Ihsan ini. Tingkatan puasa dibagi menjadi 3. Ada awam, ada puasanya orang soleh, ada puasanya orang arif. Orang arif billah, artinya makom-makom sudah meningkat kepada makom-makom para aulia, para wali. Makanya kan orang-orang gak ngaji, gak tahu itu wali, itu gak percaya tentang wali. Oh, gak ada para wali, gak ada agama di tanah Jawa. Nabi sampai sini, gak sampai sini. Yang membawa ini siapa? Para wali. Ya, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, ya, di tanah Jawa ada berapa walinya? Ada 9 semuanya. Ya, pinter. Ya, dah, usah cerita wali, ntar jadi wali lagi. Orang belum cerita wali juga pada jadi wali. Jadi kan yang nikahnya punya anak perempuan udah jadi wali. Ilmu walinya kagak tahu. Baik. Puasa yang pertama, fa amma shaumu syari'ah ayyumsika 'anil ma'kulati wal mashrubati wa 'anil wiqa'i fin nahar. Puasa jilid pertama, puasa umum. Kalau bahasa kitanya umum. Tahu umum? Jalur umum yang sering macet. Ke Jakarta jalur umum macet. Coba pakai jalur khusus. Agak enakan dikit. Puasa yang tingkatan pertama jalur umum, yaitu menahan makan dan minum dari segala sesuatu yang membatalkan dan juga mencegah hubungan biologis di siang hari. Udah begitu doang. Nah kalau kita puasanya begitu doang, baru namanya puasa jilid 1. Halo Bapak,
jilid berapa ini? Baru jilid 1. Makanya kudunya ngaji. Ini jilid 2 sekarang. Apa itu jilid 2? Wa amma shaumut thariqah. Apa itu puasa thariqah? Puasa tingkatannya orang-orang saleh, ya, yang membentuk la'allakum tattaqun itu shaumut thariqah. Qur'annya la'allakum tattaqun doang sudah. Dibolak-balik, dibalik, tapi nggak ada definisinya, nggak tahu. Makanya itu pentingnya kita mengkaji kitab referensinya, tidak satu kitab, tapi betul-betul yang merujuk kepada bab itu sendiri yang pasti. Jadi pada jilid yang kedua, wa amma shaumut thariqah fahuwa ayyumsika jami'a dha'ihi minal muharramati wal manahi wal dzama'imi mithlal ujubi wa ghairihi zahiran wa batinan lailan wa naharan. Fa idza fa'ala syai'an min hadhihi al-af'al allati dzakarnaha batala shaumut thariqah. Puasa jilid yang kedua itu tidak hanya mencegah makan dan minum di siang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak hanya itu saja. Apa? Yaitu ayyumsika jami'i a'dha'ihi minal muharramat, menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perkara-perkara keharaman. Kalau kita anggota tubuh kita melakukan perkara keharaman, batal pahala puasanya. Puasa secara ilmu fikihnya sah. Kenapa? Sampai karena nggak makan, karena nggak minum dari fajar sampai matahari. Tapi sampai melihat barang haram, ngobrol barang haram, cerita ghibah, batal pahala puasanya. Makanya ada hadis rubba shaimin laisa lahu min syiyami illal ju'i wal atos. Sering dikatakan begitu kan? Berapa banyak orang berpuasa tapi mereka tidak memperoleh pahala puasanya dikarenakan karena puasa makan dan minum saja. Mereka tidak berpuasa dari ghibah, mereka tidak puasa dari barang haram, mereka tidak puasa dari maksiat. Tidak dapat apa-apa. Makanya pantas di negeri kita masih banyak korupsi. Kenapa? Karena puasanya baru puasa syariat. Coba kalau tingkat ke sini, ayyumsika jami'a dha'ihi minal muharramat, jaga anggota tubuhnya, jaga anggota keluarganya dari barang yang haram. Melanggar konstitusi, haram hukumnya. Nih di sini baru benar puasanya. Ya puasanya nggak benar ditabrak, ya nggak sah. Masya, dikaji secara ilmu. Emang di negeri kita nggak ada ulama? Banyak ulama, tapi ulamanya sudah disuntik mati, kagak bisa ngomong. Kurang apa? Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu dosen saya itu, Pak. Itu dosen saya dia. Tapi tidak memberikan keterangan, tidak dikasih kesempatan waktu. Surah duduk manis saja. Yang penting suaranya kan sudah gol. La ilaha. Tidak menyalahkan beliau. Beliau itu kita berjalan. Nasabnya dari Imam An-Nawawi. Saya juga belajar baca kitabnya dari Imam An-Nawawi. Supaya saya juga pengen apa istilahnya, merujuk ke sana. Imam Nawawi itu sahih, Pak, diakui internasional. Dunia dan akhirat ilmunya itu Masya Allah luar biasa. Saya juga ngaji, Pak, ke santrinya, ke muridnya Imam Nawawi, termasuk Kiai Haji siapa tadi? Ma'ruf Amin itu. Nah kalau kita nggak merujuk, sahihnya dari mana? Ilmunya kagak ada, kan begitu ya? Gitu. Makanya kita butuh benar-benar nasab yang sahih ini hakikatnya untuk memperbaiki rekonstruksi di dalam ibadah sehingga ibadahnya ini wusul ilallah, nyambung kepada Allah Subhanahu
Imam Al-Bantani, kemudian ada juga Ibnu Syambas, daerah-daerah sana, daerah-daerah Sumatera, ya, Ibnu Syambas, itu kan banyak, ya, bisa jauh-jauh kan. Jadi kemudian puasa pada jilid yang kedua adalah menjaga anggota tubuh kita. Mana anggota tubuh? Mata, telinga, mulut, hidung, tangan. Biar tangan ini gak ngutik-ngutik handphone mulu. Ini gatel banget tangan ini, apalagi puasa. Ngomong kagak boleh, lihat maksiat kagak boleh. Tangan gatel banget bawa handphone. Quran dibaca. Masya, tapi bukan jamaah sini, enggak. Kalau jamaah sini pegangnya Quran terus, mirip, ya. Masya Allah. Baik. Jadi menjaga keharaman, ya. Kemudian apalagi? Wal manahi, menjaga hal-hal yang dilarang. Wal ini menjaga hal-hal dari sifat yang tercela. Apa sifat yang tercela? Banyak. Sifat yang tidak terpuji banyak. Jangan puasanya dijaga, sifat terpujinya, tidak terpujinya tidak dijaga, rusak pahalanya. Halo, bisa dimengerti? Begitu ya. Wal manahi wal ini mithlal ujubi, seperti sifat ujub. Tahu ujub? Ujub? Hah? Ujub, tahu nggak ujub? Ujub tahu. Apa itu ujub? Ajib. Itu kan satu kalimat, ajib ujub. Kalau ujub menampakkan diri, ingin dilihat oleh orang lain. Siapa nih? Gua. Astagfirullah. Gak boleh ujub, rusak. Apa yang dirusak? Apa yang dirusak? Pahalanya amal soleh, seperti pahalanya puasa. Jangan kita kelihatannya puasanya bagus tapi tidak dijaga akhlaknya, rusak. Masya, kelihatannya bagus, rongsok dalamnya. Astagfirullah. Lah itu pentingnya kita ngaji tasawuf, beresin akhlak, ya. Ujub, sum'ah, tahu sum'ah? Apa sum'ah? Sum'ah pengen didengar orang. Ria, tahu ria? Bukan ria ricis. Ria pamer. Ini kan gelang nih ada 30, jalannya kan bukan itu mungkin sampai tinggi gitu loh. Bukan di muslim ini nggak ada. Ria, masya Allah. Ria, takabur, tahu takabur? Membanggakan dirinya. Terus kemudian apa lagi? Sum'ah, pengen didengar orang. Kemudian apa lagi? Udah sejenisnya dah. Nah itu gak boleh begitu-begitu. Sehingga kalau puasa Ramadan hanya mencegah makan dan minumnya saja, secara syariat sah, tapi tidak mendapatkan pahala puasanya habis. Kenapa? Sombong. Kenapa? Ria.
Ya, kenapa? Sunnah. Kenapa lagi? Bohong. Bohong. Ada nggak di sini raja bohong? Tukang bohong? Pembohong? Ada nggak? Jangan bilang-bilang ke KPU loh. Atau dimarahin. Bohong nggak boleh. Rusak semua. Kalau sudah bohong itu rusak. Karena bohong itu ternyata di dalam hadis termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil loh. Dosa besar. Dosa besar bohong. Udah. Banyak-banyak. Jadi itu dihindari penyakit-penyakit tadi. Ya, penyakit-penyakit yang membatalkan pahalanya Bu. Wa ghairi dan lain-lainnya jenis-jenis tadi dah. Kapan? Zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin, baik yang terang-terangan maupun sembunyi. Kirim lewat WA. Ting. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan puasa sunnah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalam rangka tahadus bin nikmat boleh, ketika ditanyakan atau menjelaskan hukum boleh. Yang dilarang kagak ada yang nanya, tiba-tiba begitu. Masya Allah, itu namanya ria. Ya. Dah. Tidak boleh secara zahir terang-terangan, wal batinan tidak boleh secara rahasia, terang-terangan enggak boleh, rahasia juga enggak boleh. Kemudian apalagi lailan wa naharan, baik di malam hari maupun siang hari. Kalau puasa zahir, siang hari nggak boleh makan, malam hari boleh. Tapi puasa kalau sudah nikah jilid kedua, siang hari bohong boleh nggak? Boleh nggak? Malam hari ketika Ramadan boleh nggak? Selesai Ramadan boleh nggak? Nggak boleh. Kalau itu dilakukan di masa Ramadan sampai di luar Ramadan di bawah, maka akan Allah berikan pahalanya seperti pahala Ramadan. Penting gak ilmu begini? Penting gak? Ini yang dikatakan ilmu torekoh itu begitu. Ini yang disebut dengan puasa meningkat pada jilid yang kedua, yaitu puasanya orang-orang soleh. Jadi bukan hanya Ramadannya doang kita rame. Selesai Ramadan merdeka. Kenapa? Udah Idul Fitri Ustaz. Masya senang gak ketemu Idul Fitri? Pak Ketua senang gak ketemu Idul Fitri? Senang Ustaz, apalagi Ustaz pulang kampung. Alhamdulillah. Saya kalau lihat Idul Fitri paling happy Pak, jujur Pak, seneng banget. Kenapa? Pulang seneng. Kalau udah pulang kampung seneng banget terus itu. Aduh, Masya Allah. Ini cerita, belum pulang udah cerita dulu. Sama orang beriman, cerita tentang surga senang. Begitu meninggal, pulang menghadap surga, menghadap Allah, harusnya senang bukan sedih. Kenapa? Amalnya yang dulu kita sholat sekarang udah selesai dan gak sholat, yang dulu puasa udah selesai gak puasa, senang. Keluarga menangis, ya salah. Justru selesai ibadahnya, kontraknya, tugasnya udah selesai, udah khatam, lu bahasa kitanya. Dia ingin meraih apa istilah bahasa kitanya tabungan daripada amal solehnya. Dia menghadap Allah, kemudian akan diberikan janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Udah nggak terawih, udah nggak sholat, udah nggak puasa lagi. Kenapa? Udah selesai tugas di dunia.
dunianya. Masya, pengen begitu? Bungkus. Jangan sekarang, belum waktunya. Ya abang udah pikiran ini. Tenang bang, aman sama saya mah. Masya Allah. Enak kalau ngaji sama saya, udah aman aja dah. Udah jadi bikin pusing. Kemudian fa'idha fa'ala syai'an min hadhil af'al, apabila kita melakukan satu perbuatan dari yang dilarang, allati dzakaronaha, sesuatu yang dilarang yang membatalkan tadi, seperti jangan ghibah, melakukan ghibah, maka batalah shaum toreko, batal puasa jilid yang keduanya, makanya tidak memperoleh pahala puasa. Batalnya puasa secara ilmu syariat gak batal. Batal gak batalnya puasa makan sama minum. Makanya jaga makan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi menjaga batalnya pahala puasa, jangan ghibah, jangan bohong, jangan apalagi dusta, jangan ngibul, ya. Itu yang membatalkan pahalanya puasa. Kapan? Lailan wa naharan, malam hari harus dijaga, siang hari pun harus dijaga. Siang hari gak boleh bohong, malam hari gak boleh bohong. Zahiran wa batinan, terang-terangan boleh gak? Gak boleh. Sembunyi-sembunyi gak boleh. Ini makanya kalau KPU-nya ngaji begini udah bener semua. Masya Allah. Makanya di internasional kita ini jadi perbincangan yang sangat buruk. Baca nggak media internasional sampean? Ya? Nah, iya makanya baca ya. Jadi kita makanya ulama ini memperbaiki. Kalau ulamanya ini baik, masyarakatnya juga baik, yakin akan memilih pemimpin yang baik. Tapi karena masyarakatnya rusak, penyelenggaranya rusak, maka timbullah kerusakan. Halo? Iya, ini memperbaiki bangsa ini dari sini ilmunya, dari dasar, bukan ujuk-ujuk langsung naik di atas. Ya, makanya kalau kata Imam Nawawi, qiwamud dunya bi arba'ati asya, kokoh tegak tentramnya dunia itu 4 pilar yang harus dijaga. Berapa? 1, bil ilmil ulama, sebab ilmunya ulama. Ulama dirawat. Ulama jangan dikriminalisasi mulu. Ulama ini tegaknya dunia ini karena adanya ulama. Ustaz, negara kafir itu nggak ada ulama, ya biarin dia, kagak ada berkahnya. Nanti begitu meninggal masuk neraka semua. Negara kafir, kafir. Kita negara muslim, malu negara muslim terbesar di dunia. Makanya ulamanya harus bicara. Ngamplopin selesai diam kagak ngomong. Iya jujur, saya di kecamatan ngomong terang aja Pak. Berani saya ngomong. Jangan ulama selalu dikriminalisasi, jadi sasaran saya katakan. Karena saya sendiri waktu kejadian itu saya terus terang aja. Oh sembahyang, orang lain kagak boleh. Ya Allah, waktu zaman Covid zaman ini, saya tetap jalan itu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya mereka yang dibayar, mereka yang ini mah udah pasti mereka takut. Astagfirullahaladzim. Baik, jadi mudah-mudahan dengan kajian ini saya katakan ilmu kita jadi bertambah, puasa kita jadi lebih baik. Amin ya robbal. Lihat puasanya udah belum? Belum. Tadi udah, belum mulu. Hafal enggak? Lu maunya belum mulu.
dulu, jangan doa dulu, tanya dulu. Bebas. Boleh bab puasa, boleh bab hukum-hukum lain, boleh juga bab seputar tadi. Apa tadi? Di puasa kan, kita sementara pindah ke puasa dulu. Kenapa? Karena supaya nanti kita puasa yang kita kerjakan afdol, sempurna. Ya, yang membatalkan tadi sudah, kemudian ini juga sudah, ya. Tinggal nanti besok sedikit kita sepil tentang bab zakatnya, biar nanti zakat juga sempurna zakatnya. Selama ini kita zakat fitrah aja kita niatin, nah itu anurfi zakat fitri. Jangan sekedar itu doang dong, kita kupas ke dalam gitu ya. Jadi ada sesuatu hal sampai yang kesempurnaan zakat itu sendiri. Ya. Makanya perlunya ada ilmu itu untuk menyempurnakan ibadah. Lagi. Ibadah. Aduh. Ustaz galak ya? Galak. Masya Allah. Iya, ada pertanyaan, monggo. Silakan. Ibu mau nanya? Kalau kan nanya nggak boleh pulang. Bapak-bapak, kalau nggak ada yang nanya nggak boleh pulang. Silakan nanya. Yang di luar juga boleh tuh. Mau nanya, jangan buru-buru pulang dulu. Nanya dulu, Bu. Ayo, silakan. Baik, jangan. Zakat itu dibayarin oleh anak. Hah? Zakat dibayarin oleh anak. Zakat boleh tidak dibayarin oleh anak. Dah, ada lagi? Baik, dijawab dulu satu. Zakat terbagi menjadi dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal atau zakat fitrah boleh dibayarkan oleh anak kalau anaknya mampu. Anak belum mampu, boleh dibayari oleh orang tuanya karena masih kewajiban orang tua. Tapi kan Ustaz sudah berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga, anaknya belum mampu, maka tetap boleh tanggung jawab orang tua yang menzakatinya. Bisa dimengerti? Itu terutama zakat fitrah. Kalau zakat harta, hitung hartanya. Bukan kendaraan yang dizakatin, harta yang kita miliki. Ya, dizakatin. Kita punya tabungan kagak banyak 2 miliar misalnya, ya dihitung. Ya, nggak usah yang banyak, dikit aja 2 miliar. Ustaz saya punya 2 juta, ya 2 juta yang dikeluarkan zakatnya, gitu ya. Halo, halo, jelas? Saya punya 60 juta, keluarkan zakatnya. Ya, kenapa? Zakat itu untuk membersihkan dari hisabnya Allah. Kalau zakat fitri untuk menyempurnakan ibadah puasa. Itu jadi jangan dianggap kita hanya dengan zakat fitri sudah selesai. Kalau kita punya harta, keluarkan zakatnya. Kita Ustaz punya kontrakan 10, zakatin lah. Lah iya, ada yang punya kontrakan? Iya lah, zakatnya. Jangan narik mulu. Ya kan ada zakatnya. Berapa? 10. Kalau satu kontrakan 600 kali 10 berarti 6 juta. 6 juta. Kalau 1 juta itu 25.000 kali 6. Kecil. Memang gede, kecil lah. Kecil kan? Kalau yang 1 juta cuma 25.000. Kan berapa persen? 2,5%. Kecil. Kalau 50% habis dah. Ya, makanya negeri kita ini benar-benar makmur kalau benar, kemudian dibagikan benar juga kepada fakir miskin, nggak ada terjadi korupsi.
bansos saja nih ngomongnya kan, apa namanya, makan gratis dari bosnya, ntar anaknya bodoh lagi. Harusnya untuk beli buku, guru pendidikan, program pendidikan dibagi untuk makan, hanya dibuang untuk doang katanya. Ini kan lagi rame itu Pak. Masya ya, ayo, siapa yang menjanjikan, siapa yang dulu program itu harus bertanggung jawab. Jangan merusak pendidikan. Nah, ulama juga harus bicara, dan saya sampaikan begitu. Halo, gitu ya. Halo. Jadi zakat harus dikeluarkan karena zakat itu untuk membersihkan harta. Kalau tidak dikeluarkan, dampaknya muncul kepada pribadi manusia atau ke dalam keluarga, atau akan merusak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Riba zakat itu. Hanya nanti kalau kita baru zakat, efek daripada zakat ini benar harus diangkat dan harus diungkap supaya orang benar-benar menjaga hartanya. Makanya kita dilatih dengan sodako, kita dilatih dengan santunan. Hakikatnya itu untuk membersihkan harta kita, Pak. Kita luar biasa kalau sudah terbiasa begitu. Baik, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zakat mal, Pak, kalau seandainya tidak kita langsung ke yang bersangkutan yang harus menerima, itu diperbolehkan nggak kalau memang tidak melalui panitia gitu? Langsung dibagi langsung. Ya. Gak apa-apa, asal ngerti. Jangan nanti dianggap sedekah. Kalau zakat, zakat beda dengan sedekah. Ya, zakat misalnya ini 2,5%, hartanya punya 10 miliar misal. Ngapain kalau sedikit hitungnya tahu amat. Karena kalau banyak kan agak gedean gitu ya. Tinggal dibagikan langsung sana. Gak usah diomongin. Udah niatkan, nawaitu an ukhrija zakatal mali lillahi ta'ala. Saya mengeluarkan harta saya, zakat harta saya semata-mata karena Allah. Keluarkan. Yang udah dikeluarin masuk lagi. Ya, ini pernah Pak dikeluarin Pak, masuk lagi, dibagi aja. 25.000, 25 apa, 2.000 atau 10.000. Enggak, itu bukan termasuk zakat. Zakat misalkan harus dikeluarkan 5 juta, ya keluarkan 5 juta misalnya. Bagi silahkan kemana kek, gitu ya. Itu sesuai dengan astabnya, begitu. Halo? Terima kasih, Pak. Ya, sami-sami. Salam. Silakan, ada lagi Ibu. Gak boleh pulang Ibu kalau nggak nanya. Hah? Ada nggak Ibu? Udah tamat? SD udah kebanyakan jadi buku. Bapak-bapak sebelah sini ada kan? Ada yang mau nanya? Cukup? Paham ya? Insya Allah, doakan saya semoga selalu sehat Bapak ya. Doakan, saya juga ingin mengabdi untuk agama semata-mata karena Allah. Monggo silahkan, saya sih gak ada masalah ya, supaya ilmunya manfaat. Dan yang menerangkan kitab ini alhamdulillah tinggal saya Pak sama anaknya Kiai. Yang lain itu udah ya karena kitabnya sudah gak ada. Alhamdulillah. Makanya ketika saya kemarin ketemu sama santri yang dari Sunan Ampel isi di masjid, Ustaz keterangannya bagus banget. Iya, saya katakan. Makanya merujuk jangan satu rujukan kitab saja. Silahkan lihat di dalam kitab Wasyatul Imaniyah, silahkan lihat juga di dalam kitab Sirul Asrar. Silahkan pemahamannya di mix, kemudian disampaikan di masyarakat yang enak. Biar masyarakatnya cerdas, gitu ya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Itu ya Pak ya, cukup ya. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau saya agak galakan dikit. Memang Ustadz yang galaknya cuma saya, kalau yang lain kagak ada. Fikri aja santai doang. Terus saya galak, saya mana istilahnya kalau
Kalau kebon itu kan yang terawat tiap hari. Ini penyakit kalau nggak disemprot begini, ini merambat nantinya. Jadi supaya tanamannya bagus, supaya akidahnya bagus, supaya amalnya bagus, supaya tauhidnya bagus, supaya buahnya juga bagus. Amin ya robbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi amal soleh, lebih khusus untuk guru-guru saya, untuk kedua orang tua saya, dan untuk seluruh kaum muslimin, untuk kedua orang tua bapak ibu semuanya. Semoga senantiasa yang telah berpulang ke rahmatullah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah, mendapat raudhah min riyadil jannah. Keluarganya kita yang masih hidup semoga diberikan ketentraman, diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan dunia maupun kemuliaan akhirat, rizkinya yang melimpah, yang banyak, tapi jangan lupa sama ustadznya. Amin ya robbal. Rizki banyak, lupa sama ustadznya, kan kurang kerjaan namanya. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafi'ina wa karimina wa dhufrina wa ala Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqinna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.